Halo sahabat CMA, salam UMKM. Bersama CMA TV yang dipersembahkan oleh PT BPR Chandra Muktiarta dalam program acara Segelas Teh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sri Endah Kurniawati karena beliau adalah pemilik dari usaha bisnis snack ya Bu ya yang ada di Yogyakarta. Nah ini nanti mungkin sahabat CMA ini penasaran nih Bu, bagaimana cara memulai langkah awalnya sampai berkembang seperti sekarang. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sri Endah Kurniawati. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama nih, itu nama usaha bisnisnya itu apa Bu? Nama PT-nya atau nama bisnis yang dikembangkan? Usaha saya namanya Intan Rahmadani Snack Mas. Iya. Nah, Intan Rahmadani itu mengambil dari nama anak saya. Yang gede itu namanya Intan dan yang kecil namanya Rahmadani gitu. Oh, berarti Intan Rahmadani Snack itu diambil dari nama anak ya Bu ya? Iya. Karena beliau punya 2 anak dan nama bisnisnya namakan diambil dari nama anaknya ya Bu ya? Iya, betul Mas. Baik Bu. Lalu untuk Intan Rahmadani Snack sendiri itu produknya itu seperti apa Bu? Ada apa saja gitu? Kami memproduksi aneka keripik. Jadi yang ready setiap hari itu ada 32 item keripik. 32 item keripik ya Bu ya? Selain itu kami di bulan puasa nanti memproduksi aneka kue kering. Aneka kue kering. Iya, karena sebentar lagi ya Bu ya, kalau tanpa terasa nanti bulan puasa juga ada kue kering ya Bu ya. Iya, betul. Oh, lalu 32 jenis keripik itu terbuat dari bahan apa Bu? Sebagian besar kami dari sayur. Dari sayur. Iya, jadi aneka sayur. Dari pare, terong, bayam, seledri, daun singkong, jamur tiram, jamur merang, jamur kuping, jamur kancing. Seperti banyak itu. Ya, iya. Dari aneka macam sayur teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin pengen makan sayur tapi dengan rasa yang berbeda bisa mencoba ya Bu itu di Intan Rahmadani Snack ya Bu ya. Iya. Lalu sudah berapa lama sih Ibu Endah ini usaha keripik aneka sayuran di Jogja? Sudah berapa lama Bu? Kami mulai usaha tahun 2000 Mas. 2000 ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah 21 tahun. 21 tahun. Ini mau masuk ke 22 tahun ya Bu ya, karena sudah memasuki tahun 2022 ya Bu ya. Ya teman-teman sudah lama ternyata beliau. Jadi sudah pro ini dalam proses mengolah makanan menjadi snack ya Bu ya. Seperti yang bisa kita lihat di depan sini. Di sini ada keripik tahu mercon. Lalu ada emping jagung balado, keripik pare dan terong mercon. Ini baru sebagian ya Bu ya. Masih banyak lagi yang dipasarkan. Lalu untuk keripik sendiri Bu, bagaimana sih Bu awal mula muncul ide menjual keripik? Karena kalau tadi saya berbincang-bincang dengan ibu-ibu itu asalnya sekolahnya itu dari jurusan peternakan ya Bu ya. Boleh diceritakan kepada sahabat CMA Bu, awal mulanya itu bagaimana gitu? Iya, sebelum tahun 2000 saya memang bekerja. Nah, setelah itu harus menyediakan waktu agar supaya saya bisa bekerja tetapi juga bisa ngomong anak. Nah, akhirnya saya pilih bahan pangan yang berasal dari pangan yang mudah rusak. Jadi sayur kan mudah rusak. Iya, sayur mudah rusak. Jadi bagaimana cara memperpanjang masa simpan sayur tersebut dan bisa dinikmati dalam bentuk lain. Seperti itu. Baik Bu Endah, ini untuk keripik sendiri awal mulanya tuh bagaimana Bu? Mengingat Ibu itu tadi sempat berbincang-bincang bahwasanya Ibu ini dulu kuliahnya jurusan bagian peternakan ya Bu ya. Boleh diceritakan seperti apa Bu prosesnya? Iya, memang saya dulu basic saya dari peternakan. Jadi karena saya tidak punya basic kuliner sedikit pun. Karena pertama saya suka makan. Berawal dari situ, maka saya lirik bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu yang mudah rusak. Dari situ
kita mendapatkan ide untuk memperpanjang masa simpan dari bahan pangan tersebut agar supaya bisa dinikmati lebih lama dan rasanya pun juga ada variannya dan bisa disukai masyarakat luas begitu. Awal mulanya Ibu itu walaupun kuliahnya peternakan ya Bu ya, tetapi karena bisnis kuliner ini juga merupakan bisnis yang lumayan diminati oleh masyarakat. Karena tadi ya Bu ya suka makan, nah pasti sahabat CMA ini juga rata-rata suka ya Bu ya, aneka macam keripik bahkan cemilan gitu. Lalu untuk sayuran Ibu, sayuran yang dipakai untuk mengolah menjadi keripik itu bisa disebutkan Bu dari jenis sayuran apa saja? Kami dari bayam, daun singkong, seledri, pare, terong, jamur. Jamur itu ada jamur tiram, jamur merang, jamur kuping, jamur kancing. Ada keripik salak juga. Dari salak juga ya Bu ya, juga ada ya. Iya. Kami juga memproduksi aneka peyek, itu peyek teri, kacang hijau, delai hitam, ada cabai, cabai rawit, cabai hijau, itu ada. Itu dijadikan keripik juga Bu, cabai? Iya. Wah, berarti ini ada banyak sekali produk ya Bu ya, yang dipasarkan. Kalau boleh tahu nih Bu, totalnya ada berapa produk sih Bu yang dipasarkan ke masyarakat? Iya. Kalau yang ready setiap hari itu ada 32 item. 32 item teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih ya Bu ya. Bisa mampir nanti, bisa milih untuk jenis snack seperti apa yang diinginkan. Lalu untuk keripik sayurnya Bu, apakah ada ciri khasnya nih yang membedakan dengan keripik-keripik yang dipasarkan di tempat lain? Apakah ada ciri khasnya sendiri dari Intan Ramadhani Snack? Boleh diceritakan Bu, seperti apa? Ada. Jadi kami memang membuat keripik ini agar supaya beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain ya Bu ya, benar. Memang dari bahannya kami memang berambil dari bahan segar. Bahan segar ya Bu, kualitas ya Bu ya. Iya, jadi memang pare juga pare segar, hanya dicuci, diambil tengahnya lalu dipasah itu tanpa direbus atau dijemur, itu sudah celup tepung goreng. Jadi prosesnya semua segar ya Bu ya? Iya, dari bahan segar yang berkualitas, dan kami membuat variasi tidak hanya original. Tidak hanya original ya Bu ya? Yang disukai oleh, kalau konsumen kami kan rata-rata mahasiswa ya Mas. Nah mahasiswa itu kan banyak sekali yang suka pedes. Nah disitulah kami menampilkan produk yang varian mercon. Varian mercon karena pedes ya Bu ya. Jadi namanya jenisnya variannya adalah varian mercon ya Bu ya. Nah bagi teman-teman sahabat CMA nih yang kepengen keripik mungkin bosan dengan yang sering dibeli, bisa mampir ke Intan Ramadhani Snack karena tadi ya Bu ya ada jenis varian mercon, yaitu bagi teman-teman yang suka pedas. Lalu Bu, kalau untuk keripik sendiri Bu, karena diambil dari bahan yang segar kemudian diolah, kira-kira itu tahan berapa lama sih Bu untuk keripiknya sendiri? Kalau daya tahan untuk masa expirednya bisa sampai 4-5 bulan. 4-5 bulan, lumayan lama ya Bu ya? Iya, karena kami memang menggunakan minyak yang bagus. Iya. Terus setelah itu dingin langsung di packing. Juga packingnya juga memenuhi standar lah. Karena kami di sini masuk di seluruh supermarket di Jogja. Iya. Jadi sudah masuk ke seluruh supermarket yang ada di Jogja. Dan bisa tahan 4-5 bulan ya Bu ya? Iya. Nah bagi teman-teman nih yang mungkin mampir ke Jogja mau membawa oleh-oleh ya Bu ya untuk keluarganya, bisa nih nanti beli aneka macam keripik di Intan Ramadhani Snack. Lalu Bu, untuk produksinya sendiri itu ada bertempat di mana sih Bu? Kami memproduksi aneka keripik ini di Jalan Solo tepatnya, kilometer 10 atau di dekat Bandara Adi Sucipto, yaitu di Sorogenen 1, RT 4, RW 1, nomor 59, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ya, gitu. Bisa dicatat itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin
pengen mampir ya Bu ya, iya, bisa kesini ya Bu ya, bisa boleh. langsung bertemu dengan Ibu Endah dan mungkin bisa konsultasi Bu bestsellernya ya kan Bu. Ngomong-ngomong tentang bestseller nih Bu, nah yang sering laku, yang sering masyarakat minati itu keripik yang macam apa Bu? Selama ini karena 90% produk kami diminati mahasiswa, itu yang paling disukai adalah keripik pare mercon dan keripik jamur mercon. Keripik pare mercon dan keripik jamur mercon. Iya. Sepertinya tadi juga sedang membuat ya Bu ya, sedang mengolah dan memasukkan ke kemasan. Nah kalau teman-teman lihat, ini adalah kemasan yang ada di layar teman-teman. Ini kemasan ini untuk dijual online atau yang dijual apa Bu? Bisa diceritakan? Ini untuk dijual online. Jadi untuk online, untuk pengiriman keluar Jawa, keluar negeri, kami pakai ini. Oh, ini untuk pengiriman keluar Jawa bahkan keluar negeri teman-teman. Kemasannya sangat menarik ini ya Bu ya. Dan bisa didapatkan di online ya Bu ya? Bisa. Dari Instagram atau apa Bu? Kami ada di Instagram, ada di Shopee, ada kalau nanti di Jogja bisa pakai Shopee Food, ada di Grab, ada GoFood, itu bisa didapatkan di Intan Ramadhani _snack. Ya, gitu. Sudah disebutkan oleh Ibu Endah, Intan Ramadhani _snack. Jadi teman-teman bisa cek langsung ya Bu ya, di berbagai aplikasi penjualan online, teman-teman bisa dapatkan keripik di Intan Ramadhani Snack ini. Lalu untuk karyawannya sendiri Bu, jumlah karyawan yang menolong Ibu itu ada berapa Bu jumlahnya? Kami hanya 3 orang. Hanya 3 orang teman-teman. Oh, 3 orang. Alhamdulillah itu sudah memenuhi. Sudah bisa ya Bu ya untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan ya Bu ya. Karena rata-rata yang bermitra dengan kami itu sudah lama-lama. Itu yang packing itu sudah 17 tahun di sini Mas. 17 tahun ya Bu, ikut Ibu Endah ya. Paling lama itu Bu ya, 17 tahun. Yang mbaknya yang goreng itu hampir 10 tahun. Iya. Jadi hampir 10 tahun. Benar-benar dikerjakan oleh orang-orang yang pro ya Bu ya. Karena sudah pengalaman di bidangnya selama kurang lebih 10 tahun ke atas gitu teman-teman. Jadi dengan tenaga kerja yang nggak begitu banyak sudah mencukupi. Tidak begitu banyak tenaga kerja tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya Bu ya. Bahkan dikirim sampai ke luar pulau bahkan luar negeri ya Bu ya. Nah teman-teman, ini keripik dari Intan Ramadhani Snack sendiri sudah ada di supermarket yang ada di Yogyakarta ya Bu. Bahkan tidak hanya di Yogyakarta, beliau juga memasarkan ke luar pulau. Jadi teman-teman bisa cari nih snacknya Ibu Endah di Intan Ramadhani Snack. Lalu di situ tuh tadi saya lihat ada slogan Bu, ada semacam singkatan PLUT Bu. Nah PLUT sendiri apa Bu? Boleh diceritakan? Itu Pusat Layanan Umum Terpadu. Itu fasilitasi dari pemerintah Provinsi DIY, juga pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebagai wadah UMKM yang ada di DIY. Jadi kami itu dibina, kami itu difasilitasi dengan berbagai macam pelatihan, berbagai disupport masalah perbaikan manajemen sehingga usaha kami bisa berkembang. Selain itu di masa pandemi ini Mas, kami difasilitasi oleh pemerintah daerah itu khususnya di Dinas Koperasi Provinsi DIY itu dengan fasilitasi free ongkir. Free ongkir? Iya, jadi kami ada free ongkir sampai ke luar negeri. Tidak hanya di DIY. Jadi di DIY itu hanya pembelian 50.000 itu sudah mendapatkan free ongkir. Jadi untuk pengiriman ke konsumen itu gratis dari pemerintah ya Bu ya? Iya betul. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Jadi tanpa kesini pun dari rumah sudah bisa mendapatkan harga di sini. Jadi ini sangat memangkas biaya ya Bu ya? Iya, karena pemerintah sendiri teman-teman juga mensupport UMKM di daerahnya dengan memberikan layanan gratis ongkir ya Bu ya. Jadi teman-teman jangan takut lagi tentang ongkos kirim ya Bu ya. Jadi langsung bisa diorder ini untuk snack dari Intan Ramadhani. Lalu
Ibu sendiri apakah memberikan pelatihan nih kepada warga ataupun ada organisasi yang Ibu ikuti? Apakah Ibu memberikan pelatihan untuk mengolah nih Bu, mengolah keripik semacam itu, apa bagaimana Ibu? Iya Mas, kami biasanya diundang oleh dinas ataupun Kementerian Perindustrian untuk saling bertukar pengalaman di situ. Jadi dari Dinas Perindustrian itu ada kelompok wanita di daerah tertentu dan kami saling sharing, saling bertukar pengalaman di situ. Jadi ada wadahnya ya bagi orang-orang yang memang berbisnis di UMKM untuk saling bertukar pikiran ya Bu ya. Jadi bisa saling support satu dengan yang lain. Itu tadi PLUT itu Pusat Layanan Umum Terpadu ya Bu. Iya betul. Nah, jadi teman-teman di sini banyak temannya nanti supaya bisa saling support satu dengan yang lain. Lalu Bu, tadi kan kita sudah berbincang-bincang bahwasanya keripik ini sudah masuk ke supermarket yang ada di Yogyakarta. Nah, prosesnya awalnya itu bagaimana Bu? Kok bisa ada jalan untuk bisa masuk ke supermarket? Boleh diceritakan Bu kepada sahabat CMA? Iya betul. Karena kami dulu awalnya memang di pasar-pasar tradisional, di toko-toko dekat rumah, cuman pesanan di tetangga, temen. Nah akhirnya karena dari merekalah kami mendapatkan masukan bagaimana tentang rasa, tentang kualitas, maka kami memberanikan diri untuk mencari izin. Dan izin kami itu sudah selain PIRT, kami juga sudah bersertifikat halal. Selain halal, merek kami sudah terdaftar di HAKI, Mas. Sudah terdaftar ya Bu ya? Iya, untuk ini. Jadi kekayaan intelektual, bahkan ini sudah perpanjangan. Iya. Selain itu, kami sudah diakui oleh Dinas Perindustrian dengan bukti dari Jogja Mark. Jogja Mark ini, nah Bu, ini Jogja Mark, sudah ada teman-teman labelnya. Nah ini memang benar-benar kami memproduksi olahan ini di Yogyakarta. Begitu. Dari Yogyakarta ya Bu ya, untuk bisa berproses kemudian keluar ya Bu ya. Di luar Yogyakarta. Kita doakan terus Bu untuk keripik ini supaya sukses dan makin berkembang ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Jadi teman-teman di sini tadi sudah diceritakan oleh Ibu Endah bagaimana proses awalnya itu tadi dari tetangga ya Bu ya, jual ke tetangga, ke pesanan, tetapi dengan cita rasa yang unik ya Bu ya, karena berbagai macam rasa teman-teman di sini bisa teman-teman dapatkan. Itu kemudian Ibu memberanikan diri untuk bisa menjual ke supermarket yang ada. Poinnya Bu, poinnya itu dalam berbisnis Bu, itu apa Bu? Dari Ibu Endah sendiri punya motivasi atau punya apa yang membuat Ibu semangat gitu? Boleh dibagikan ke sahabat CMA Bu. Seorang wirausaha itu yang pertama adalah semangat. Semangat, tentu ya Bu. Semangat. Yang kedua adalah konsisten. Semangat, konsisten. Nah, semangat dan konsisten itulah yang bisa membawa kita untuk lebih maju dan lebih maju. Karena itulah yang bisa meningkatkan kualitas dari diri kita ataupun produk kita. Tapi kalau kita nggak membuat jalan, nggak usaha, nah itu kan kita untuk meraih rezeki itu ya memang dicari untuk jalannya itu ya Mas ya. Jalannya usaha. Nah setelah itu kita tekuni, kita konsisten untuk menjalankan usaha ini, apapun naik turun, kadang-kadang kan ada posisi naik, kadang-kadang turun. Nah kita harus tetap berjalan. Tetap harus berjalan ya Bu ya. Mengingat ini juga masa pandemi ya Bu ya. Kita sudah melewati selama kurang lebih hampir 2 tahun ya Bu ya. Apakah ada kendala nih Bu selama proses itu, naik turunnya pasti Ibu Endah juga mungkin mengalami seperti apa? Boleh dibagikan ke sahabat CMA Bu, seperti apa pengalaman waktu kondisi pandemi dulu dari awal sampai saat ini yang masih kita hadapi Bu? Boleh diceritakan? Dari awal itu memang pada saat awal-awalnya
pandemi, itu di bulan Maret tahun 2020 itu malah penjualan intan Ramadan itu tinggi sekali, Mas. Malah tinggi, teman-teman. Itu bisa 2 kali lipat dari normal. Itu karena apa? Orang-orang kan pada takut, akhirnya beli di supermarket itu, borong-borong itu. Nah, saat itulah pembelian kami meningkat tajam. Nah, setelah itu terjadi penurunan. Nah, saat terjadi penurunan itu, alhamdulillah pemerintah daerah membantu kami dalam free ongkir itu tadi. Jadi alhamdulillah kami tidak mengurangi tenaga, tidak mengurangi jam kerja, dan tidak mengurangi jumlah produksi sampai sekarang. Jadi memang ada proses naik turunnya, teman-teman. Tetapi pada kondisi waktu pandemi masuk itu tadi ya Bu ya, ada bantuan dari pemerintah yang membuat UMKM ini tetap terus bertahan ya Bu ya, walaupun pandemi sedang kita hadapi saat ini. Nah, mungkin Bu bisa dibagikan juga ke teman-teman proses pemasarannya Bu. Awal mulanya tadi sudah Ibu Endah sebutkan, menjual ke tetangga, bahkan pesanan. Dan proses pemasaran yang Ibu lakukan sendiri untuk intan Ramadhani semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat, itu seperti apa Bu? Nah, memang dari tetangga, dari teman, akhirnya ke warung-warung di pasar tradisional. Nah, setelah itu kami mencari izin, kami memenuhi proses-proses tertentu di supermarket. Kita menawarkan produk ke bagian pembelian dan kemudian dikurasi produk-produk apa yang diterima. Nah, dari situ awalnya bisa masuk ke supermarket, itu pun tidak langsung banyak varian, Mas. Itu hanya 1-2 terlebih dahulu. Nah, nanti semakin berkembang, tambah sampai sekarang ada sekian itu. Ya, itu tadi jawaban yang luar biasa dari Ibu Endah, teman-teman. Intinya tadi adalah semangat dan konsisten ya Bu ya. Tetap terus memasarkan, tetap terus bergerak menuju ke nanti untuk berkembang lebih lanjut ya Bu ya. Bermula dari tetangga, kemudian pasar tradisional juga masuk ya Bu ya, dan bahkan hampir seluruh supermarket yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, keripik intan Ramadhani bisa didapatkan. Jangan takut teman-teman, tersedia dekat ya Bu ya, berarti dekat dengan kita gitu. Kalau tidak itu online mudah sekali. Online ya Bu ya, teman-teman sekarang canggih nih, tinggal klik dan langsung dapat barangnya ya Bu ya. Tersedia 32 macam varian, jadi teman-teman bisa milih nih mana yang disukai, seperti itu. Lalu bisa sebesar ini ya Bu ya, kalau saya lihat tadi Ibu sampai kirim ke luar pulau, itu boleh diceritakan Bu prosesnya kok sampai ke luar Jogja ini? Karena tadi proses pembuatannya tuh dari Jogja ya Bu ya, sampai terdapat label Jogja Mart. Nah, kemudian merambah ke luar pulau nih. Boleh diceritakan Bu prosesnya seperti apa? Iya, kalau untuk ke luar pulau itu memang rata-rata online. Rata-rata online teman-teman. Dari online, terus kemudian mereka karena merasakan sedikit, akhirnya nambah, akhirnya mereka jadi reseller seperti itu. Jadi sudah rutin, setiap sana hampir habis, itu sudah order dan kami kirimkan. Gitu. Jadi dari online ya Bu ya, sangat mempermudah untuk kita bisa memasarkan produk kita, teman-teman. Nah, sahabat CMA yang ingin memulai bisnisnya, jangan takut. Tadi kata kunci dari Ibu Endah adalah semangat dan konsisten ya Bu ya. Betul. Lalu boleh diceritakan Bu, untuk keripik intan Ramadhani sendiri, apakah ada resellernya? Boleh diceritakan Bu, apakah ada reseller yang menjual kembali nih keripik dari buatan Ibu Endah sendiri? Iya Mas, alhamdulillah kami mempunyai banyak reseller, mulai dari Jakarta, Bogor, Semarang, ada di Nganjuk, juga Surabaya, Kalimantan juga ada di Banjarmasin, kemudian di Sulawesi kami juga ada. Jadi teman-teman, ternyata resellernya dari perusahaan Ibu Endah ini sangat banyak teman-teman. Puji Tuhan ya Bu ya, sudah bisa merambah sampai ke luar pulau segala. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk kita
tetap terus melakukan apa yang kita usahakan, pasti ada jalannya ya Bu ya, asalkan kita semangat dan mau untuk kita terus berkembang, terus semangat. Baik sahabat CMA, ini ada peluang bisnis nih yang dihasilkan dari Intan Ramadhani Snack, karena teman-teman ini bisa menjual kembali produk-produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan milik Ibu Endah. Nah, prosesnya itu bagaimana Bu ketika kita misalkan ingin menjual lagi? Boleh diceritakan Bu bagaimana prosesnya, mekanismenya supaya kita bisa menjadi reseller seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi sahabat CMA di seluruh Indonesia itu bisa langsung menghubungi kami via WA di 0815 656 3515 ataupun lewat Instagram ataupun lewat email kami di endah.intanrahmadhanisnack@gmail.com. Nah, itu penjenengan bisa langsung nanti menghubungi kami agar kami bisa memproses ini. Jadi keuntungan yang penjenengan dapatkan nanti itu kami memberikan diskon khusus dengan pembelian tertentu. Itu dari mulai 10 sampai 20% dari harga yang kita tetapkan. Selain itu nanti penjenengan juga bisa menaikkan harga sendiri sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan peminatan dari produk tersebut. Asalkan produk tersebut masuk di daerah penjenengan, itu monggo saja, begitu Mas. Boleh dicatat sahabat CMA, tadi sudah disebutkan nomor teleponnya dan bisa teman-teman lihat dari layar kaca teman-teman. Nomor telepon sudah tertera dan prosesnya sangat mudah ya Bu ya. Bisa tinggal WA atau lewat Instagram, chat untuk chatnya bisa di Instagram ataupun email ya tadi ya Bu ya. Bisa. Dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan nih dari penjualan snack yang dihasilkan oleh Intan Ramadhani sendiri. Nah, jadi teman-teman bagi ingin yang teman-teman yang memulai bisnisnya bisa langsung chat ya Bu ya, bisa langsung ambil barangnya dan kemudian dijual lagi karena rasanya tuh enak teman-teman. Sahabat CMA, itu tadi adalah waktu kita berbincang-bincang dengan Ibu Endah, yaitu pemilik dari Intan Ramadhani Snack di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan terima kasih juga Ibu Endah atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan motivasi juga buat sahabat CMA. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami di CMA TV, dipersembahkan oleh PT BPR Chandra Muktiarta Yogyakarta. Mari Ibu kita nikmati segelas teh. Monggo Mas. Nggih. Monggo. Ya, monggo sampai dicicipi ya Mas. Bu, incip ya Bu. Monggo. Sampai jumpa teman-teman.